Halo semuanya, nama saya Sean dari Tangerang Selatan. Selamat datang ke episode ini, dan ini part kedua di Floy Convex. Dia adalah acara tanaman yang sangat keren. Banyak tanaman yang baru, banyak cara display yang keren. Terus banyak juga vendor-vendor dan petani yang showcase ya barang terbaru mereka. Nanti waktu kita tour, aku juga bakal share pengalaman aku dengan tanaman, dan kadang-kadang aku juga bisa nanya yang punya. Kita mulai tour ini di boothnya Pak Edi Pranoto. Dia hybridizer Anthurium yang banyak yang keren. Dia paling terkenal di Anthurium Germanii ya, atau Anthurium yang banyak pink, orange, merah, dan juga dia ada hybrid yang heart shape leaf Anthurium yang keren juga. Ada carnivorous plants, ada banyak jenis tanaman baru termasuk Syngonium. Terus ada aroid yang gila, yang sangat langka, termasuk Philodendron jupii variegata. Dan jangan lupa nonton sampai akhir karena terakhir ada booth yang terrariumnya keren, dan juga ada carnivorous plants yang wow, displaynya sangat indah. Kejual nih, ini dari boothnya Edi Pranoto. Ternyata ini bukan Anthurium dorayaki biasa ya. Bisa dijelasin kok? Untuk Black Dora itu di daun antara silver sama silver ini dia lebih hitam, lebih pekat lah. Istilahnya dark. Ya. Contohnya seperti ini ya, ini kan darknya kelihatan ini. Beda sama dura-dura yang biasa, yang kayak dura silver atau apa. Ini pokoknya lebih dark, lebih gelap. Kita ini lagi di boothnya Edi Pranoto ya. Instagramnya aku nanti insert di screen. Tapi Pak Edi, dia adalah hybridizer Anthurium yang sangat mantap. Jadi dia ada beberapa macam. Yang paling terkenal adalah dia punya ini namanya bird nest Anthurium yang roset, dan dia sempat isiin warna nih. Jadi ini banyak variegata yang bisa keluar agak pinknya, ada merahnya, terus bentuk daunnya banyak yang beda-beda. Jadi benar-benar harus di follow Instagramnya biar tahu, karena sebenarnya banyak banget loh. Nah ini jenis yang lebih ke mangkok ya. Jadi untuk Anthurium benar-benar banyak form. Nah, Anthurium juga ada yang sebenarnya heart shape leaf kayak gitu, bentuknya kayak hati. Yang ini variegatanya cakep banget ya, guys. Dan ini semua benar-benar diciptakan sendiri, disilangin sendiri. Berapa tahun ya udah silangnya ya? Kita mulai main serius tuh 2005. Terima udah 17 tahun ya? Ya udah 17 tahun guys, silangan. Jadi ini butuh berapa generasi baru bisa dapat nih hasil kayak gini. Yang ini juga cakep banget. Mereka juga sering ada live sale, jadi harus ikut nih Instagramnya. Biasa live sale hari apa ya? Biasa Sabtu Minggu, nggak tentu sih. Nggak tentu kalau sekarang tentu sih. Ya. Cuman biasanya Sabtu Minggu. Kalau lewat ke Salatiga tuh bisa mampir, tapi harus appointment dulu ya guys, nggak bisa main muncul. Nah yang ini tuh yang Anthurium yang heart shape leaf. Kebetulan ini banyak anak muda sekarang nih lagi main nih Anthurium kayak gini. Nah banyak banget spesies, juga banyak banget hybrid. Jadi ini Papiliolanum sama red crystal. Terus ini kayaknya ada Anthurium forgetii-nya, tapi dia pasti silangan nih. Kalau udah tahu pakai dia, forgetii spider. Jadi dia sebenarnya ini kayak laba-laba ya. Lihat nggak coraknya? Jadi sebenarnya ini banyak banget nih Anthurium formnya yang menarik. Jadi benar-benar butuh waktu untuk discover, cari tahu, dan harganya sekarang masih belum murah. Jadi ini suatu hari ini bisa jadi item nih karena benar-benar unik. Setiap hybrid tuh benar-benar karakternya beda-beda. Keren sekali nih, ada warnanya kayak ini dan dia gantung. Tapi ternyata dia juga bisa duduk gitu ya di medianya ya. Ini salah satu jenis yang bisa duduk. Iya. Ini sebenarnya kalau Nepenthes kita lihat tuh ada yang dataran tinggi atau dataran rendah kan baginya. Ya, jadi ini semua lowland. Yang dibawa di sini lowland karena kita di Jakarta kan lowland ya. Iya. Yes. Yang highland ya hidup di sini. Highland susah, itu harus di ruangan AC. Oke. Jadi dia lihatnya dari temperature-nya bukan dari tingginya sebenarnya. Yeah. Jadi bisa dicurangin ya. Dicurangin ya. Tapi ini lucu banget kayak tiduran gitu di sini. Tapi Highland di AC pun kadang agak susah dia sebenarnya. Karena dia kerasa ya, karena, kurang tinggi ya, gitu. Dicurangin kan. Iya, ini juga banyak banget. Iya, silakan nanya-nanya ya kalau ada yang tertarik dengan Nepenthes. Dan sebenarnya Nepenthes ada yang kalau harga range-nya lumayan banyak ya, ada yang harganya ada yang murah, affordable, ada yang mahal. Of course kalau baru mulai nyari yang murah dulu, kalau udah pede baru nyari yang agak mahal, yang agak langka, yang agak menarik gini. Ini termasuk susah atau gampang? Ini gampang. Ini termasuk gampang ya.
Ini busnya namanya Clover Roots dan menurutku tanamannya sangat menarik. Ini ada satu di sini, aku tebak ini kayaknya Diefenbachia. Tuh, Diefenbachia harganya 500.000. Karena ini ketemu ya menurutku ya, jarang lihat. Cakep banget sih ini coraknya. Gila, dan Diefenbachia biasa gampang nih rawatnya. Ini kayak ada tricolor gitu, kayak ada kayak tentara ya. Nah, sekali di sini juga ada satu Diefenbachia. Sebenarnya yang hijau ini, yang di sebelah sini dia tuh common banget. Yang ini tuh variegated. Diefenbachia variegata. Lihat deh coraknya, gila. Cakep banget. Ini sangat mudah nih dirawat. Jadi ini namanya Diefenbachia Amoena variegata. Harganya 1,5 juta. Di sini ada banyak Syngonium, tapi ini baru ketemu nih. Pertama kali aku lihat Syngonium ini. Namanya Syngonium mosaic. Harganya 4 juta guys. Masih 4 juta, buset. Artinya ini mungkin masih baru ya di market. Karena banyak Syngonium yang udah lama di market, sebenarnya harganya agak sedikit menurun. Nah ini di atasnya biasa banget. Ini kalau lihat dari bawah, wow. Ini kayaknya tanamannya kerennya di bawah nih, lihat coraknya. Ini udah kayak jenis caladium ya, jenis keladi. Ini keren banget. Di sini juga ini ada babynya 1 juta doang kalau mau yang lebih ekonomis. Ini juga ada Eclipse namanya, pertama kali ini aku lihat sebenarnya. Ini aku belum pernah lihat. Ini juga kayak Syngonium yang common banget. Namanya Green Beauty ya. Ini harganya oke, 75.000. Ini yang sangat common nih. Tapi biasanya yang kayak ini gampang banget ditumbuhin. Di bawah sini juga kalau nggak salah ini namanya Milk Confetti ya. Iya. Milk Confetti. Ini kayaknya Strawberry Milk kalau nggak salah. Iya betul. 200.000 sekarang Strawberry Milk. Dulu sempat mahal banget. Ini kalau nggak salah tricolor Syngonium Pink Salmon, sorry. Ini sempat dibahas oleh si Kelly Allen ya, blogger dari UK kalau nggak salah. Cakep nih. Di sini juga ada Syngonium, ini Syngonium Chiapense variegata. Nah, ini juga baru di market, mungkin hanya setahun lebih ya discovernya. Sebelumnya belum ada nih di market. Halo. Ini Ragunan Aroid Community. Kayaknya di sini ada berapa booth ya, berapa orang ya? Yes. Gabung di sini. Jadi ini adalah partisipannya ya. Jadi masing-masing bisa nyari Instagramnya kalau ada yang tertarik. Pak Agus juga di sini ya, bukan? Itu Gusti punya. Oh ya, Pak Agus ya, ketebak. Ya, jadi ini juga ada banyak nursery di Taman Anggrek Ragunan. Untuk yang mau nyari tanaman di sana juga banyak pilihan ya. Ini ada Anthurium yang sangat keren ya. Ini sangat besar. Namanya Anthurium pandurifolium, belum hafal. Dan ini harganya 40 juta. Gila banget. Tapi ini tanaman yang harus junta ya. Dia turun ke bawah. Sangat cakep kalau ada vertical garden atau balkon, ini keren. Tapi dia nggak bisa kena direct sunlight ya. Ini harus terang tapi teduh. Nah kalau ini ada anakannya juga nih. Ini harganya oke, 700. Ini babynya. Kalau nggak salah ini pasti disemainya dari biji maksudnya. Karena ini tanaman mother plant-nya udah cukup besar nih. Di sini juga ada Philodendron tortum yang sangat besar. Daunnya kepotek nih. Terus ini Philodendron tortum yang sudah sangat besar. Ini daun barunya baru mulai muncul. Kali dia keluar daun, dia kayak put on a show gitu. Keren. Dan booth ini kan tadi ada banyak share nih, Thai Constellation yang udah besar. Kebetulan ada booth Carnivora ya, ini Nepenthes lagi. Sangat keren, mulai kelihatan banyak vendor tanaman Carnivora mulai muncul. Ini Sarracenia. Ini kalau nggak salah hybrid. Dia indah banget sih ini, lihat nih. Ya keren banget, entah. Ini mungkin kan tapi dia bisa glowing gitu, lihat nggak? Translucent-nya. Kalau ini kena direct sunlight, dia suka full sun by the way. Matahari yang langsung, yang matahari yang open, yang tidak tertutup apapun. Kalau ini dia bakal kecil, dia bakal pendek, bakal sedih. Ini juga keren banget. Wow. Kalau kamu tidak punya matahari, bisa juga kasih grow light, jadi lampu yang artificial. Ini juga keren banget cara displaynya. Dan di sini juga banyak banget nih. Ini Venus flytrap.
Lucu ya, gila. Apalagi kayak sinarnya kayak gini. Kayak disco. Di tahun 80-an ini kecil banget yang ini. Tapi rimbun. Menurutku ini adalah sejenis tanaman yang aku belum ngerti rawatnya. Dulu pernah coba tapi mati. Tapi dia benar-benar butuh basah. Lihat nih, medianya ini di bawahnya basah terus. Hidupnya suka di moss dan benar-benar butuh full sun, matahari yang full, atau kasih lampu artificial yang sangat kuat kayak gini. Di sini ada tanaman Cercestis mirabilis. Sangat cakep ya coraknya, tapi menurutku ini tanaman yang tidak begitu gampang dirawat. Bukan buat beginners. Dan di sini kayaknya ini pisang kalau nggak salah, sejenis pisang. Di sini ada tanaman Zamia ZZ plant yang kita sering lihat hijaunya, tapi ini variegatanya ya. Dulu ini agak susah cari, tapi sekarang udah mulai gampang nih ketemu. Di sini ada lagi tanaman karnivora, ini Nepenthes. Kalau Nepenthes ini banyak asal dari Indonesia. Dia kantongnya kayak gini, keluar kantong-kantong. Nah, banyak yang kalau kena sinar yang intens, yang kuat, dia tuh sunstress jadi merah kayak gini. Keren banget ya merahnya. Mungkin di video kurang kelihatan nih merahnya sih, tapi aslinya sedikit beda dia. Kayak merah lipstick. Di sini ada lagi tanaman karnivora. Ini lucu, banyak sebenarnya disemai dari biji. Kalau lihat ini ada tangkai-tangkainya agak tinggi. Ini sebenarnya tuh bunganya. Tapi aku nggak bingung nih cara semai bijinya gimana sebenarnya, karena bunganya kecil banget ya. Ini juga keren banget nih guys, lihat nih. Wow, ini kayak layar orang jahat gitu. Layar musuh jahat. Lucu sih ini. Ini juga dari luar angkasa nih tanaman. Ini busnya teman tangkal. Lihat deh displaynya. Ini plant shop displaynya sangat bagus ya. Dipasang bambu kayak gini. Terus banyak tanaman variegata. Ini kayaknya mereka lebih fokus di aroid. Jadi lebih banyak tanaman aroid. High constellationnya banyak. Ini cakep juga ya, ini driftwoodnya. Ya, keren. Sangat keren. Di sini ada Anthurium maracuenum, atau namanya Queen Anthurium. Ini Tomarophyllum. Kayaknya mereka lebih prioritaskan kayak variegata yang warna kuning di sini. Terus ini ada Spathiphyllum, Peace Lily yang variegated. Ini cakep banget nih corak daunnya. Daun barunya lagi mau keluar. Nah, untuk ini mulai menghijau ya sedikit. Tapi untuk tanaman ini dia butuh sangat terang. Nggak sampai bakar ya, jadi terang tapi nggak direct light. Karena kalau aku sama jadi hijau daun barunya. Ini cakep banget sih ini coraknya. Terus dia bisa berbunga. Nah, di belakang sini karena lagi sibuk kita nggak masuk, tapi di sana ada Philodendron Caramel Marble. Terus itu ada Pink Princess, kayaknya Galaxy ya kalau nggak salah. Terus ada Homalomina Black, cakep banget pinknya. Di sana ada Monstera Brown Marks Flame. Dia ke Monstera tapi kayak daunnya cakep banget ya, kayak terbuka gitu. Nah, di acara ini sebenarnya banyak tanaman tuh termasuk tanaman langka, collector's item ya. Tapi di sini ada Monstera Mint. Ini Monstera Full Mint, namanya apa? Namanya Full Mint ya. Ini sang White Mint, yang White Mint-nya ini. White Mint ya namanya ya. Oke. Jadi di sini Monstera Mint tuh kayak gini. Dia sebenarnya kayak Monstera tapi gitu itu ada mintnya di daunnya. Nah, tapi yang lebih gila lagi, ini yang White Mint. Jadi dia seluruh daun adalah mint. Dan ini mungkin bisa bilang slow growing ya. Sangat slow karena dia klorofilnya yang hijaunya dikit sekali. Semakin tua daun semakin terang dia. Iya, cakep sekali sih ini. Ini Philodendron Congo bukan? Bukan ini apa? Philodendron. Ini ada Philodendron Martianum. Sebenarnya hijaunya lumayan common ya. Dan dia terkenal di batangnya karena batangnya benar-benar kayak gendut
kayak sayur bok choy, tapi ini variegatednya gile, keren banget. Nah ini daunnya kan keren kayak variegated, tapi lebih keren lagi tangkainya nih, ikut variegated juga. Ini close up-nya ya untuk Monstera Girl Marks Flame. Daun kecilnya kayak biasa banget, tapi kalau udah mature kayak gini daunnya. Nah ini guys, ini gila banget. Apalagi ini nih yang variegated. Buset. Ini nggak tahu se-Indonesia mungkin bisa hitung di jari, pakai jari nih ada berapa orang yang punya. Ini gila banget sih ini. Kalau nggak salah aku denger nih satu daunnya 200 juta. Satu daun. Ini yang mana? Brazilian Pom. Wow, oke baru ini. Ya baru nih, belum pernah dengar. Kalau tertarik bisa nanya-nanya langsung di Duta Hijau Abadi. Ini punya Om Noldi ya. Di sini ada boothnya Legacy Landscape dari Malang dan ada kolaborasi juga ya sama Wing Florist. Jadi sharing booth di sini. Ada banyak tanaman yang menarik nih. Di sini ada Anthurium forgedii. Ini cakep banget nih formnya, dia gelap banget dan daunnya sangat velvet. Homemade, bikin sendiri ini. From seedling. Dari seedling, tapi ini udah pilih yang keren ya di sini ya. Ini dark banget sih. This Anthurium Legacy. Ini Anthurium Legacy, tapi ini forgedii kan? Ya ini forgedii samping. Legacy itu hybrid dong artinya, karena namanya ya. Terus ini udah berbunga. Homemade juga. Ini homemade ya. Buset. Jadi rajin ya di sini udah mulai sama Anthuriumnya. Kalau mau bisa visit ya Wing Florist di Ragunan keberapa nih? Kawin 21. Ini ada banyak Anthurium baby juga. Ini sih di Cursiva Raphidophora. Cakep nih sebenarnya. Ini Anthurium Chamberlaini. Ini udah mulai berbunga semua ya nih. Ini variegated. Ini artinya ada di semai nggak? Nggak. Ada di belum ya. Tapi ini lumayan nih kalau punya biji, ntar bijinya ada kemungkinan bisa variegated ya. Ini forgedii variegated. Kelihatan dikit nih variegatanya. Biasa kalau tanaman udah variegated terus keluar disemain bijinya, anaknya ada kemungkinan ada beberapa yang variegated juga. Cuman itu 1000 nggak tentu dapat 5 ya. Yang variegatednya. Ya ini Raphidophora ini jenisnya ini ya salah. Nggak pernah lihat sih ini, tapi dia emang kecil terus ya. Tapi dia bisa besaran dikit ya. Tapi gradasinya lucu ya di variegationnya. Dari putih ke hijau. Sebenarnya banyak banget sih Raphidophora dari Indonesia. Coraknya juga menarik-menarik. Ini Anthurium pterodactyl ya, variegata. Menarik sekali. Ilsamani, ya philodendron ya. Ilsamani. Ini masih jarang banget. Kayaknya terakhir aku lihat di Thailand ini. Di sini pertama kali lihat dia. Sini ada Hoya sama Dischidia. Dischidia ini adalah genus kesukaan aku ya. Cakep sekali, ini udah berbunga. Ini juga cakep. Ini Hoya Cipitangiensis. Cakep nih warnanya kalau ada merah kayak gini. Ini juga Dischidia lagi. Itu bisa kayak bulat kayak gini. Karena dia buat semut ya, jadi semut bisa hidup di dalam. Dan semutnya kasih dia nutrisi nih. Jadi ini tanaman yang sangat suka ini. Ini tanaman yang suka pupuk, suka nutrisi ya. Cakep sekali. Ini Syngonium menarik juga. Ini namanya apa ya? Pink Perfection ya. Pink Perfection. Because it's perfectly pink. Terus di sini juga ada banyak Hoya ya di dalam sini. Oh ingat gak dulu? Saya pernah beli lewat Tokopedia dulu. Iya. Oh 2019. Bisa jadi ya. Jadi YouTuber. Cuman Tokopedia namanya apa ya? Jadi ini ada 2 toko. Kebetulan ini udah tanduran dulu, ternyata aku pernah sering belanja ya di Tokopedia sama Hoya. Di sini ada banyak pilihan untuk Hoya. Di sini juga ada banyak Syngonium. Dan ini ada Aroid juga, ini Monstera Mint ya? Ya, Buset. ini Monstera Mint. Oke. Ini semuanya udah kejual nih. Udah kejual? Bawahnya, tinggal atasnya aja. Oh, bawah. Iya, jadi jualnya sekarang sudah
per daun bisa ya kayak gitu ya? Bisa, makanya kan metode baru penjualan. Terus ada tulis nama orang gitu di Iya, sini. ini udah ada, yang udah ada ininya berarti udah punya orang. Oh, menarik ya. Jadi bisa sharing sih kalau gitu, karena gimana susah jual satu kan, nggak bisa Kita mampu. jual satu, akhirnya kita putuskan ya jual sedaun-sedaun, tapi Mantap. dititip sampai daun ada daun aktifnya. Ini udah berkelas Ya. semua tuh Kosen. Terus mantap. Ini udah ada Oke. kelasnya semua. Oke, menarik. Terus top cuttingnya buat aku ya. Ini ada strawberry shake, Florida Beauty. Ini semua popular Aroex nih. Jadi ini Monvar. Ini juga by Pennyfolium Variegata. Udah sorry ada yang jatuh. By Pennyfolium Variegata. Ini variegatanya cakep juga. Jadi kelihatan ya yang Aroex punya Yola. Nah, yes, benar. Yang Hoya punya Mama Hoya, Butanduran. yes. Ini juga ini cakep, ini sangat easy to grow. Hoya Yeah. Sunrise. Ini Eskimo Hoya Eskimo. Lacunosa ya dia ya. Yang mana? Udah lihat Dan ini bunga-bunganya di sini. And untuk kalian yang mau shopping Hoya bisa cari aja di Tanduran on Tokopedia ada ya aktif ya. Ada. Ini undulata ya. Iya, Lucu yang banget udah ya mulai ini. sunstress. Ya, lucu. Gemusnya bentuknya kayak. Ya. Nice. Thank you. Thank you Kosen. Ini Platycerium Fongchiti, ntar aku namanya on the screen. Ini tadi juara nomor 1 ya di kontes tanaman. Dia cakep sekali ya, ini bangknya tuh bisa curly kayak gini. Menarik. Dan ini boothnya dari Ciapus ya, ini komunitas Ciapus ke PPTHC. Ada Instagramnya nggak ini? Ada ya. Jadi ini ada Instagramnya, bisa di follow aja. Dan mereka komunitas pencinta tanaman di Ciapus. Primarily banyakkan tanaman endemik dan banyak anthurium sebenarnya. Banyak hybrid, banyak spesies. Ini King of Spades ya. Ini Rogunsal. Nggak pernah dengar ini. Bikinan sendiri, bikinan di Ciapus. Ya, Terus ini ada Pictum tricolor tapi beda ya dia ya. dia Variegata. Pictum tricolor Variegata yang Ya. serius nih. Ya, Iya. Aku kira yang tricolor tuh udah Variegata. Ternyata bisa kayak gini ya. itu paling yang Variegata. Dari yang terbaru. Oke, ini banyak ya. Ini kalau kayak gini X artinya dia hybrid. Hybrid. Ini ada apa? HU artinya King of Spades. HU tuh King of Spades. X Luxuriance gila sih ini. Ini banyak banget ya. Jadi you guys ikut aja, follow aja, atau kalau datang main ke Ciapus di kontak aja, banyak banget pilihannya. Atau mereka juga sering ikut pameran nih grupnya. Kalau lagi di pameran harus mampir. Ini King of Spades ya kalau nggak salah ya. Ya, Ya, karena Anthurium tuh banyak banget dari Indonesia dan banyak banget hybrid yang seru-seru. Butuh waktu untuk di-discover. Keren banget ya ini, look at this. Ini terrarium ada Alocasia Silver Dragon, Alocasia Bambino, terus ada Pakis. Tapi displaynya gini, moodnya keren banget nih. Terus karena dia lembabnya dijaga di dalam, jadi nggak usah sering disiram, nggak usah harus pusingin dia. Dan di dalam sini banyak terrarium yang keren. Ini cara display tanaman yang sangat keren nih. Ada banyak Nepenthes lagi di sini. Mantel ini besar banget nih, lihat. Sangat besar. Dan katanya kalau Nepenthes di dalam memang harus ada isiin sedikit air. Mungkin sepertiga diisi air karena ini buat mereka bisa makan serangganya. Kalau serangganya masak dan dalamnya kondisi kering, itu susah diemut ya. Dan lihat ini gila banget nih bibirnya. Wah, ganas banget nih bibirnya, keren. Ini daunnya juga ada agak merah, jadi kelihatan ya mungkin dia pernah dapat pencahayaan yang bagus, jadi bisa dapat warna merah kayak gini. Dan ini juga keren nih. Sebenarnya kantong ini tuh sebenarnya dari ujung daunnya ya, bisa kelihatan dari sini. Jadi daunnya habis keluar nih, ujungnya keluar dia. Kalau kita mupukin medianya, dia bakal slow keluarin kantongnya karena dia udah rasa dia nggak butuh keluarin kantong. Karena dia udah dapat cukup nutrisi dari medianya. Ini juga lucu, tadi kita udah ketemu dia ya, tapi ini close up-nya. Jenis ini kayaknya udah sering lihat di mana-mana. Artinya mungkin ini jenis yang termasuk mudah dirawat. Wah, ini keren banget ini Sarracenia-nya dipasang kayak gini. Ini Sarracenia kayaknya hybrid ya. Keren banget nih dikasih lampu kayak gini. Karena dia butuh full sun. Coba lihat nih dalamnya.
Ini kayak dari luar angkasa nih. Cakep sekali. Terus ini juga yang di tengah. Setupnya keren banget tuh, ada 2 lampu dari atas. Karena semua tanaman butuh lampu ya, dan sinar artifisial, LED atau apa tuh semua sama aja untuk mereka nggak peduli kalau itu sinar matahari atau apa. Ini ada begonia, kalau nggak salah begonia Cleopatra. Terus ini kayaknya bahasa Indonesianya sirih Papua. Ada palm juga, palm. Di sana ada satu namanya strawberry begonia, tapi dia bukan strawberry dan dia juga bukan begonia ya. Ini displaynya keren banget sih. Terus ada Nepenthes yang sangat kecil, nih mini, kecil banget nih Nepenthes yang di layar. Gila sih, ini keren banget sih. Ini kelihatannya mahal banget sih display. Kalau ini display di rumah deh, di dalam. Keren banget sih itu kalau jadi pajangan di rumah, tinggal dibiarin aja. Itu gelasnya paling ditutup, dibiarin dia bakal tumbuh sendiri. Terus di sini juga keren banget. Oh my god, ini Nepenthes ya. Tapi aku nggak tahu nih jenisnya apa. Karena ini daunnya langsung tuh jadi kayak gini, jadi kayak kantong. Ganas banget ini Nepenthes. Kalau kita lihat dari atas, kayak gini. Wow. Ini juga Sarracenia. Lihat. Indah sekali. Ini butuh full sun ya. Ini juga ada tanaman bonus di bawah. Ada sundews. Oh, ini yang pendek. Gila, ini banyak banget nih pilihannya. Karena ini yang hijau. Keren banget ini. Yang ini juga. Wow. Banyak sekali ininya, formnya. Banyak sekali. Bersihlah dari rumputnya, kalau nggak apa-apa. Ini bunganya nih, lagi baru keluar, melingkar keluar bunganya. Keren sekali. Dan terrarium ini mantap ya, lihat deh. Kayak glass house dari zaman dulu. Ukurannya juga perfect banget buat tanamannya. Ini ada banyak juga terrarium kosong. Ini juga sangat kreatif ya. Ini kayaknya dulu bekas sesuatu nih. Bekas sesuatu tapi dijadiin terrarium, di upcycling namanya. Yang mau kontak, ini ya kontaknya ya. Menurutku luar biasa. Yang luar biasa. Kayaknya ada beberapa nursery nih di sini. Ada nursery. Videonya di pause aja ya. Cek satu-satu Instagramnya. Dan bus ini menurutku sangat ramai. Nah, anak kecil yang suka, banyak banget pilihan. Nepenthes ini besarnya segede gini. Ini tangan aku untuk perbandingan. Gede banget kantongnya, lihat deh. Bibirnya juga, oh cakep sekali kayak permen. Ini juga ada jenis beda atau jenis yang sama ya, karena dari pot yang sama nih. Tapi yang ini lebih kecil. Tapi bisa kelihatan ya stripe-nya sedikit di bibirnya. Dari tadi aku berdiri di sini, boothnya selalu full, mantap. Lihat ya Droseranya, mantap. Ini juga ada yang kecil, tapi dia ada pinknya di ujung. TDS ini tergantung, kalau misalkan dia jenisnya macam kayak ini Venus, dia harus TDS rendah, Venus sama Drosera. Tapi kalau kantong semar bisa menggunakan air pump, boleh, nggak ada masalah. Tapi untuk mereka semua air hujan oke sebenarnya. Oke banget. Air AC juga oke sebenarnya. Air pembuangan AC ya. Iya, rawatnya mirip sih, tapi Nepenthes nggak boleh full sun. Sedikit direct mestinya oke ya, sedikit gitu. Tergantung jenis lagi balik. Oh,
Yang Seperti macam-macam. ini modelannya ini dijemur makin merah. Ya, sunstress ya. Tapi kalau ini better shading. Gosong langsung kalau kena itu ya yang ini ya. Gosong bener. Iya. Calon kantongnya langsung ciut. Tapi yang ini yang dari Amerika rata-rata mereka boleh direct full sun justru ya. Kalau Drosera ini dari Australia. Dari Australia ada juga. Australia. Ini Australia. Ya. Ini juga Australia. Ini Falconeri dari Australia juga. Ini udah berbunga. Tapi ini kalau cara semai bijinya sebenarnya bisa. Ini Atau propagate-nya vegetatif. Harus pakai inian sih stratifikasi untuk biji. Kalau untuk stek batang ataupun daun itu bisa juga, tapi memang biasanya nggak terlalu efektif dibandingkan biji. Oke. Tapi itu perlu apa namanya Stratifikasi. Dimasukin kulkas. Oh, oke. Stratification. Jadi kayak dormancy period gitu ya. Ya karena mereka dari Karena dia native 4 habitat musim negaranya. Betul. Nah, itu yang dari dulu bikin aku nggak mau coba ini susah. karena iya agak ribet di sononya. Betul. Karena tanaman aku udah 1000 pot kayaknya ya. Jadi kalau tambah ini wah nggak kuat. Karena agak rempong banyak banget mintanya. Ya, tapi sekali udah bisa sebenarnya banyak tuh Bisa mirip. bagus kan. Ya, maksudnya ini anak kecil harus mulai karena banyak curious kan dari Ya, kecil betul. mulai itu. Responsibility mereka juga buat Ya, nyarang. nyari-nyari terus sukses gitu. Ya, itu enak sih. Mantap. Orang beli. Terus ini ada pinguicula. Iya, pinguicula, ada saracenia juga. Ini juga bisa tangkap fungus net ya dia ya. Iya, betul. Bisa tangkap hama nih. Pinguicula. Ini ada babynya juga lucu banget. Ini walau dia daunnya kecil tapi dia udah keluar kantong yang besar. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa minggu depan ada lagi episode nomor 3. Dan kalau kalian nggak sempat nonton yang ke-1, bisa cek lagi ya di channel. Kalau belum subscribe, please subscribe biar aku semangat bikin episode lagi. Dan kalau bantu aku komen atau like di video ini, YouTube bakal push video aku ke pecinta tanaman lain. Terima kasih ya.